Assalamualaikum, selamat sore. Saya Mas Leo, asli Sydney, dan saya lagi berada di sini juga. Sebelum saya mulai pidato ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada organisasi dan pegawai Naila. Terima kasih untuk bantuan yang sangat berguna dan terima kasih atas penyelenggaraannya yang sangat bermanfaat. Saya juga ingin memohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu Naila dan kepada semua pemangku kepentingan lain atas kesalahan apapun pidato ini. Nah, topik kompetisi berbahasa Indonesia Naila 2024 adalah bagaimana inovasi dan teknologi mempengaruhi kegiatan dunia. Wah, topik ini sangat luas ya. Saya pasti baik bagi saya maupun kontestan lain sebaiknya memilih satu jenis teknologi daripada mencoba diskusi pengaruh semua teknologi pada semua perkembangan dunia. Jadi, teknologi yang sudah saya pilih yaitu Quran, surat kabar, newspaper. Mungkin ada yang sedang bingung. Mau nanya dulu, Mas Leo, Quran itu bukan teknologi kan? Saya hanya bisa menjawab, iya dong, Quran itu semacam teknologi. Semacam teknologi yang memperbolehkan penyebaran informasi dan cita-cita kepada seluruh penduduk di negaranya. Terus sudah gitu, semacam teknologi yang sangat berpengaruh dengan sejarah dunia dan sejarah Indonesia. Pada awal abad ke-20, perlu dicatat bahwa koran-koran mempunyai peran penting sekali dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia dan dalam perkembangan kesadaran bangsa Indonesia. Dulu di zaman kolonial, pemerintah penjajah Belanda menggunakan bahasa tertulis sebagai alat penguasaan dan pengaturan. Bahasa yang dipakai mereka adalah bahasa Belanda. Dan kalau mau komunikasi sama warga Indonesia sendiri, pakai bahasa Melayu. Karena bagi warga Indonesia, akses pendidikan di zaman ini masih dibatasi oleh pemerintah Belanda secara luas, ada banyak yang tidak mampu baca, tulis, dan memakai kekuatan kata tertulis untuk mengembangkan oposisi terhadap rejim penjajah Belanda. Namun, pada awal abad ke-20, atas perbaikan tingkat pencapaian pendidikan di Hindia Belanda dan perbaikan teknologi industri, saat itu muncul banyak koran baru yang dikelola oleh warga Indonesia sendiri. Koran bahasa Melayu pertama yang dikelola oleh Wak Pribumi namanya Medan Priai. Itu untuk orang bangsawan berdarah biru. Karena di zaman ini orang yang melek huruf masih kebanyakan dari cabang atas. Kemudian, satu komunitas yang mempertahankan peran besar sekali dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia tersebut adalah komunitas Tionghoa Indonesia. Menurut para sejarawan, komunitas Tionghoa Indonesia, persisnya di Jakarta, memberikan kontribusi yang besar sekali kepada perkembangan industri pers dan sastrawan. Dalam surat kabarnya, bahasa Melayu masih dipakai, tapi bahasa Melayunya sedikit berbeda, namanya bahasa Melayu Tionghoa. Oke, kalau kembali ke pertanyaannya, bagaimana teknologi mempengaruhi kegiatan dunia? Kalau di kasus ini, bagaimana surat kabar mempengaruhi perjalanan sejarah bangsa Indonesia? Menurut saya, ada dua efek utama. Pertama, dalam bidang bahasa. Seperti yang sudah saya sampaikan, pada zaman penjajahan Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai alat penguasaan dan pengaturan. Itu pemerintah Belanda yang menetapkan standar bahasa Melayu, yang mendefinisikan bahasa Melayu yang benar dan baik. Akan tetapi, bahasa Melayu yang secara resmi, benar dan baik, bukan bahasa yang dipakai oleh warga Indonesia sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang pakai bahasa daerahnya, dan kalau pakai bahasa Melayunya masih jauh berbeda dari bahasa Melayu ofisial. Makanya itu surat kabar Indonesia yang untuk pertama kali bisa menggunakan bahasa vernacular, bahasa yang dipakai orang dalam kehidupan sehari-hari. Itu surat kabar yang menyebar semacam bahasa yang di luar struktur kolonial Belanda. Alhasil, pendirian forum mengenai masa depan bangsa Indonesia yang tidak dikuasai pemerintah penjajahan. Entah takdir, entah kebetulan. Akibatnya tidak kurang dari emansipasi bahasa dari struktur kolonial dan perkembangan bahasa untuk negara merdeka yang mulai timbul. Efek kedua, yaitu dalam bidang budaya. Pasti berkaitan sih dengan efek yang pertama. Dengan bahasa yang baru berdaulat, surat kabar memperbolehkan kebangkitan nasional Indonesia. Di bawah rejim kolonial, Indonesia masih merupakan kepulauan luas yang penduduknya
berbudaya, dan berbahasa berbeda. Koran-koran merupakan para pelopor penyebaran cita-cita proyek nasional baru. Teknologi koran memperbolehkan penyebaran idaman negara merdeka Indonesia di seluruh Jawa dan di seluruh Nusantara. Betapapun upaya penyensurannya pemerintah Belanda, toh mereka tidak mampu menghalangi kesanggupan Surat Kabar memulaikan kebangkitan kesadaran nasional Indonesia. Contohnya banyak, ya. Perlu diketahui, selama Revolusi Nasional Indonesia, peran pers sangat penting dalam pendukungan ideologi pemerintah Republik. Di Jogja ada Surat Kabar namanya Kedaulatan Rakyat. Di Jakarta ada yang namanya Merdeka. Surat kabar tersebut merupakan pres perjuangan, ya. Mereka ditugaskan sejarah dan wartawan memakai pena sebagai senjata. Surat kabar begitu berpengaruh sehingga hari ini masih mempengaruhi kegiatan di Indonesia dan di seluruh dunia. Ngomong-ngomong, efeknya gak selalu baik, ya. Namun demikian, saya memikir teknologi surat kabar sudah merubahkan dunia. Tampaknya, mungkin masyarakat hari ini tidak pernah akan ada. Terima kasih semuanya.